Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini karena kasih dan anugerahnya kita boleh berkumpul untuk memuji, mengagungkan dan menyembah Allah kita. Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita, yang telah memberikan Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita, yang selalu menemani kita, menuntun dalam langkah kehidupan kita. Pagi hari ini, mari kita mau berikan yang terbaik dalam ibadah pagi hari ini untuk hormat kemuliaan nama Yesus kita. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara terkasih mengambil waktu teduh sejenak. Firman-Nya dalam kitab Mazmur 33 akan menolong kita mempersiapkan diri dalam ibadah pagi hari ini. Saya persilahkan untuk mengambil waktu teduh sejenak. Bersorak-sorelah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Mari kita berikan yang terbaik kepada Allah kita pagi hari ini. Kita mau berikan pujian kita. Ini saat indah. Kita berhadapan dengan Allah kita. Memandang wajah Yesus Kristus dengan ucapan syukur dan dengan segenap hati. Kita mau menikmati kasih indahnya Tuhan. Kita berikan yang terbaik saat indah berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu. Kita nyatakan dengan sungguh-sungguh. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya, katakan dengan iman. Bawa daku erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah saya undang bangkit berdiri. Kita nyatakan pujian ini. Saat indah, amin. Ku berhadapan denganmu. Biarlah ini keluar dari hati kita menyembah Allah kita. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Bawa daku erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan hadiratmu Tuhan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudus
diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan dengan iman pujian ini, saat indah kita memandang Yesus kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, haleluya. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh haleluya. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, kita nyatakan menikmati kasih dan indahnya hadirat. Oh katakan dengan syukur, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala katakan dengan iman, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Ini pujian kami Tuhan. Hanya Engkaulah yang layak kami agungkan. Kami datang dengan ucapan syukur. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Kami datang dengan setiap pergumulan kami. Kami datang dengan setiap masalah kami.
Tetapi kami tahu Engkaulah sumber kekuatan kami yang memberikan pengharapan dan kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah apa yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah ibadah pagi hari ini menyenangkan hati-Mu dan layak di hadapan-Mu. Urapi setiap kami Tuhan yang hadir di tempat ini, setiap jemaat-Mu yang hadir, kami yang melayani, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah ini hanya semata-mata untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Engkau sendiri yang berotoritas dalam ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Saudara. Kita tahu di setiap langkah hidup kita, Allah selalu menuntun semuanya sehingga yang terbaik selalu diberikan bagi kita. Kasih-Nya sempurna dan selalu baru, tiada habisnya. Di setiap langkahku. Kita nyatakan pujian ini. Kita nyatakan yang terbaik untuk Allah kita. Bahwa setiap langkah kita, tangan Tuhan menuntun kita. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku. Karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Nya sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkan. Kita percaya, ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depan. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kita nyatakan sekali lagi, setiap langkah kita, tangan Tuhan menuntun kita. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku. Karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalam. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji Tuhan, janji-Mu tak Kau tinggalkan. Ku percaya, ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan
Percaya Kau Tuhan atas, ku serahkan semua masa depan. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran, sumber damai di dalam jiwa. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi. Katakan forever I will sing, forever I will sing in your presence, forever I will trust in your name. Your will be done, your will be done. Forever I will sing in your presence, forever I will trust in your name. Your will be done, your will be done. Di setiap langkah kita, Tuhan selalu menyertai kita, dan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sebelum kita lebih lanjut memuji dan memuliakan namanya, kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Shalom. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari yang segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah menaungi, melindungi dan memberkati kita, memelihara hidup kita dengan baik dan sempurna. Sehingga pada pagi hari kita dapat bersama-sama bersekutu, kita memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Dia. Kami sambut saudara pagi hari ini di dalam kasih-Nya. Dan marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah pagi ini kita sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, syukur, penyembahan kita hanya kepada Dia. Karena hanya Dialah yang layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Kita akan menerima berkat dari firman Tuhan yang terus akan memberi pengertian kepada kita, hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita dapat berjalan dengan baik, dituntun, dibimbing oleh kuasa Roh-Nya untuk kita sampai kepada tujuan yang utama, yaitu kekal selama-lamanya. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Semua yang diberkati oleh Tuhan hari ini, amin. Berikan salam kanan kiri, katakan bahwa Tuhan baik, kita memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita datang untuk meninggikan Allah kita dengan ucapan syukur dalam segala keadaan, karena Tuhan selalu baik bagi kita semua. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, dengan sorak-sorai nyatakan pujian ini. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya
dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Saya undang bangkit berdiri kita dengan ucapan syukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, katakan dengan iman, ya baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk bahwasanya untuk sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Kita tahu ketika Roh Kudus ada dalam kita, hidup kita tidak akan sama sebelum kita mengenal Kristus. Hidupku tak akan sama, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Haleluya, dengan sorak-sorai nyatakan pujian ini. Haleluya, kita nyatakan dengan iman bahwa Yesuslah satu-satunya kekuatan kita, tidak ada yang lain. Kaulah satu-satunya, amin, sumber dari segalanya. Katakan dengan iman, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hanya Yesuslah sumber kekuatan kita yang mengubahkan hidup kita. Dialah satu-satunya pengharapan kita. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Amin. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku,
Hanya Dia alasan untuk kita hidup. Hanya kita mau menyenangkan Dia. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Katakan kaulah alasan, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Sekali lagi nyatakan, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Ketika kita menerima Roh Kudus, hidup kita tidak akan sama, karena kuasanya memampukan kita menghadapi setiap tantangan, setiap pergumulan. Kuasa Yesus terlebih besar dari segalanya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Sekali lagi dengan sorak-sorai nyatakan ini untuk Allah kita. Haleluya. Dengan iman kita nyatakan kita punya kuasa dari Allah kita. Haleluya, sorak-sore nyatakan bagi Allah kita tidak ada kuasa lain selain kuasanya. Ku diberi kuasa dan Raja Mulia, amin, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan kita, mengatakan bahwa Dia punya kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersama, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Allah kita, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Sungguh besar kasih-Nya, nyata dalam hidup kita, selalu menyertai kita. Kuasa dari tempat yang maha tinggi. Silakan duduk Bapak Saudara. Sebelum kita melanjutkan dengan kita mendengarkan
firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita. Kita akan baca, kita siapkan dari Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 43 dengan tema hidup penuh dengan Roh Kudus. Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 43. Singer akan menolong membacakan untuk kita semua. Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-43. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu Firaun berkata kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi pemegang kuasa atas istanaku dan seluruh rakyatku akan diatur oleh perintahmu. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya, Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Lalu ia memakaikan pada Yusuf pakaian dari linen halus dan mengenakan kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan yang nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Pagi hari ini kita mau siapkan tubuh, jiwa, roh kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita mau sediakan yang terbaik dari hidup kita, dibentuk melalui kuasa firman-Nya. Aku mengasihi Engkau Yesus sebagai persiapan kita mendengarkan firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saya undang bangkit berdiri, kita katakan pujian ini dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku
kasih-Mu. Ku renungkan firman-Mu, pada hambanya dipersilakan. Dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Allah yang Maha Kudus, Tuhan yang dimuliakan, Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami datang ke hadirat-Mu bersujud syukur, menyembah Engkau, muji dan muliakan nama-Mu. Karena Engkau layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Kami datang kepadamu Tuhan, untuk kami menyembah Engkau, muji dan muliakan nama Tuhan. Juga yang terindah bagi kami boleh menerima berkat firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Supaya kami dapat berjalan sesuai dengan rancangan kehendak-Mu yang indah di dalam hidup ini sampai kekal selama-lamanya. Setelah kami naikkan pujian syukur penyembahan kami kepada Engkau, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Kami mohon urapan kuasa Roh-Mu yang kudus, mengurapi hati dan pikiran kami, menyiapkan kami untuk kami dapat menerima, memahami akan firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, mohon urapan kuasa-Mu kepada hamba-Mu, beri hikmat dan pimpinan-Mu. Roh-Mu terus bekerja di dalam hamba-Mu, supaya hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Beri kekuatan kepada hamba-Mu pada pagi hari ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu. Kami serahkan saat pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang menopang hamba-Mu untuk menyampaikannya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya dalam kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Tema pada pagi ini adalah hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang tua saat memberi nama kepada anaknya waktu anaknya lahir, itu pasti akan mempunyai maksud untuk masa depan bagi anak-anaknya. Ya. Seperti nama Yusuf atau Yusef, ini diberi nama supaya masa depannya ia mempunyai masa depan yang baik, memandang masa depan ya, dan bertambah berlipat ganda, supaya ada suatu keberhasilan. Ya. Dan saudaraku, untuk meraih masa depan, kita harus menjadi orang yang berubah. Ya. Tidak mengingat masa lalu yang senantiasa membelenggu pada pikiran, perasaan, hati kita.
perubahan yang demikian itu membutuhkan suatu keberanian untuk hidup bersama Yesus. Karena apa? Karena kalau saat kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus penuhnya, Roh Kudus yang ada di dalam kita itu akan menuntun, membimbing jalan hidup kita ke dalam masa depan kita. Ya. Itu yang penting bagi kita supaya kita dapat melihat masa depan dalam tuntunan Roh Kudus. Sehingga ada suatu keberhasilan di dalam hidup kita yang kita impikan. Ya. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Berbunyi demikian, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus itu sendiri, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dari Bapa di surga. Ya. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia, Roh Kudus itu sendiri, akan memberitakan kepadamu, menuntun bimbing kepadamu hal-hal yang akan datang. Ada suatu hikmat yang besar bagi orang yang dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita untuk menuntun kebenaran-kebenaran yang akan datang yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Suatu masa depan yang indah yang penuh dengan pengharapan. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, untuk meraih masa depan, kita harus menjadi orang yang mau berubah. Bukan orang Kristen yang stagnan, yang hanya ikut-ikutan. Tapi harus ada suatu perubahan. Dan perubahan itu membutuhkan suatu keberanian untuk hidup. Ya. Yang bersandar kepada Yesus. Ya. Kalau orang itu takut melangkah untuk menyerahkan hidupnya kepada Yesus, itu akan mengalami suatu kegagalan. Karena hidup ini dikuasai oleh kuasa gelap dan roh jahat, kuasai oleh dosa. Hanya Yesus yang dapat mengubah kehidupan itu. Tanpa Dia orang tidak akan mungkin berubah. Orang terus akan dibelenggu oleh dosa dan kuasa iblis. Ya. Thomas Alva Edison itu dia mengalami kegagalan bukan hanya 1 kali 2 kali, tetapi beribu-ribu. Ya, beribu kali, tapi dia tidak patah semangat, terus mencobanya. Ya, sehingga dia berhasil yang menemukan lampu ini, saudaraku. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf adalah pribadi yang mau terus melangkah ke depan, ke masa depan. Ya. Bukti bahwa Yusuf itu berpikiran ke depan ada di dalam ayat yang ke-34 dan 35. Di dalam Kejadian pasal 41. Yang dilatar belakangi dari ayat yang ke-17 sampai 20. Ini tentang mimpi Firaun. Coba kita lihat di dalam ayat 34 dan 35 di dalam pasal Kejadian pasal 41. Baiklah juga tuanku Firaun, ini yang dikatakan oleh Yusuf. Berbuatlah begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut
1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala makanan-makanan dalam tahun-tahun yang akan datang. Ini di bawah kuasa Tuanku Firaun. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta penyimpangan. Ini pendapat Yusuf untuk mengarahkan kepada Firaun supaya di tanah Mesir itu yang akan ada suatu kelimpahan 7 tahun dan juga akan menghadapi kelaparan 7 tahun. Suatu kelimpahan supaya Firaun mengutus orang-orang yang dipercayainya untuk menyisihkan gandum-gandum itu untuk masa depannya. Ini yang ada di pikiran Yusuf. Ini tidak ada yang berpikir demikian waktu di dalam Mesir untuk menafsirkan mimpi Firaun. Ini dilatar belakangi dari ayat 17. Ayat 17 mengatakan demikian. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu nampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk dan indah bentuknya dan makan rumput di tepi sungai itu. Ayat 19, tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pembalut ulang, sangat buruk bangunannya dan kurus badannya. Ia tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu yang gemuk dari mula-mula. Yang ini yang ditafsirkan hanya Yusuf yang dapat menafsirkan ini di dalam ayat 26 sampai 30. Coba kita perhatikan ayat 26 sampai 30. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun. Ke-7 bulir gandum yang baik itu adalah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama, ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun, demikian pula 7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada Tuanku Firaun, Allah memperlihatkan kepada Tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah Tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di dalam Mesir karena kelaparan itu terus meringkan negeri itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah Roh Kudus yang bekerja di dalam Yusuf, sehingga hanya Yusuf yang dapat menafsirkan mimpi itu. Dia memandang masa depan yang disampaikan oleh Firaun. Dari gagasan Yusuf, Firaun dan pegawainya mempunyai kesimpulan bahwa Yusuf adalah seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah. Ayat 38 maka mengatakan dia, coba lihat dia ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkin kita mendapatkan orang seperti ini, orang yang penuh dengan Roh Allah, oleh Roh Kudus Allah itu sendiri. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu akan memberikan hikmat seperti dalam Yohanes 16 ayat 13 tadi. Hal yang akan datang itu disampaikan oleh orang yang dipenuhi Roh Kudus.
Ini termasuk yang dialami oleh Yusuf. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang Roh Kudus yang memenuhi hidup seseorang, ya, sering kita mendengar adalah orang-orang yang bisa berbahasa lidah, orang yang dapat bernubuat yang luar biasa. Benarkah ini? Mari kita buktikan di dalam sesuai dengan Alkitab ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi, yang pertama, sesungguhnya orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah orang yang menjadi orang yang luar biasa. Karena apa? Karena Roh Allah ada yang bekerja di dalamnya. Dan orang itu hanya sebagai alat daripada Roh Kudus untuk melakukan kehendaknya. Maka Roh Kudus itu akan memberikan hikmat dan pimpinan, tuntunan dalam hidupnya, menuntun di dalam kebenaran-kebenaran yang akan datang untuk menyapai suatu keberhasilan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Ya. Dia akan menjadi orang yang luar biasa. Contohnya, waktu Yusuf dianiaya oleh saudara-saudaranya. Ya. Karena Roh Kudus ada di dalam dirinya, walaupun dia mengalami penganiayaan, mengalami kesengsaraan, ya di Mesir, dibuang, ya, dijual menjadi budak, dimasukkan di dalam penjara karena istri Potifar, semuanya dia tidak mempunyai dendam kepada saudara-saudaranya. Bahkan dia mengatakan, aku diutus Allah untuk semuanya itu, untuk mendahului kamu supaya kamu dapat hidup, supaya kamu semuanya orang-orang Israel mendapatkan berkat dari Tuhan. Itu aku di sana. Itu alasan orang yang dipenuhi Roh Kudus itu selalu merendahkan diri, ya, selalu berbuat baik daripada orang-orang lain. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang menjadi diri yang baik daripada orang yang lain. Hidup yang penuh dengan hikmat Allah. Seperti dalam Yohanes 16 ayat 13 tadi. Di dalam kejadian ini dikatakan di dalam ayat 34. Coba kita perhatikan ayat 34 tadi. Baiklah juga Tuanku berbuat begini, yakni menempatkan penilai-penilai atas negeri dan dalam ke-7 tahun kelimpahan untuk memungut 1/5 dari tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun yang akan datang. Ini dan di bawah kuasa Tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan dan akan terjadi di tanah Mesir. Ya. Kemudian dikatakan supaya negeri ini jangan binasa kelaparan itu. Ayat 37, usul itu dipandang baik oleh Firaun, lalu semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, orang yang penuh dengan Roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya kepadamu, tidakkah ada orang yang demikian berakal budi bijaksana seperti engkau? Orang lain itu sudah tahu bahwa hanya Allah yang ada di dalam dia, yang menuntun di dalam Yusuf untuk memberikan keselamatan bagi Mesir yang akan menghadapi suatu kelaparan yang besar. Jadi akan datang itu sudah diberikan kepada Yusuf sebagai orang yang penuh dengan roh. Ya. Melalui Yusuf kita akan mengetahui ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang bijaksana, orang yang berakal budi. Seperti ayat yang ke-39 tadi dikatakan, kata Firaun kepadanya, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi, bijaksana seperti engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Orang yang penuh dengan Roh Kudus menunjukkan sikap hidup yang lebih bijaksana dan berakal budi. Itu jika Roh Kudus tidak memenuhi dan tidak bekerja di dalam hidup kita. Ya. Kita akan menjadi orang-orang yang bodoh, orang yang tertinggal, ya, di dalam mengambil sikap, di dalam mengambil keputusan. Kelihatannya baik tetapi masa depan penuh dengan kegagalan. Ya, gitu kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kelihatannya sepele tetapi masa depan yang indah yang sudah disiapkan oleh Tuhan akan kita alami bersama-sama. Ya. Kita akan menjadi orang bodoh, kita akan mengambil sikap, mengambil keputusan yang salah. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu belum tentu orang yang berpendidikan tinggi teologi. Tidak, saudara. Ya. Sekalipun tidak, orang yang bertitel ya, tinggi dalam teologi belum tentu. Ya. Itu tidak ada jaminan untuk dipenuhi Roh Kudus. Tetapi belum orang yang tidak bertitel seperti kita semuanya, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan hidup dengan akal budi yang baik. Ya. Kita akan hidup penuh dengan hikmat, memimpin sesuatu baik memimpin keluarga, memimpin perusahaan, pekerjaan, memimpin gereja, itu akan senantiasa berhasil. Karena Roh Kudus itu sendiri yang akan menuntut, membimbing kita di dalam kebenaran, di dalam kebesaran yang masa datang. Seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus itu, kita akan dapat membuktikan bahwa Allah memberikan kepandian kepada kita, akan memberikan akal budi kepada kita melebihi dari orang yang lain. Karena Roh itu sendiri yang akan menuntunnya. Banyak orang Kristen merasa dipenuhi Roh Kudus, tetapi ia tidak berhikmat. Semua dilakukan hanya menuruti kehendaknya sendiri. Hanya kata-kata saja yang disampaikan kelihatannya indah, kelihatannya orang yang penuh Roh Kudus. Tetapi tidak demikian. Ya. Semua yang dilakukan hanya menuruti kehendaknya sendiri, sehingga apa? Banyak kegagalan di masa datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keberhasilan masa datang itu, masa depan itu bukan hanya kekuatan kita sendiri. Ya. Kita penuh kekurangan dan kelemahan. Semua yang akan datang itu datang dari Allah. Dari Roh Kudus sendiri yang akan menuntun membimbing kita kepada jalan kebenaran dan hidup, kepada jalan Tuhan yang sudah disiapkan oleh Tuhan di masa datang. Seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf ini. Ya. Walaupun pertama kelihatannya dia orang yang sengsara, orang yang menderita. Orang yang tidak ada apa-apanya, orang yang diasingkan, tidak diperhitungkan. Tetapi karena Roh Kudus ada di dalamnya, di dalam perjalanan hidup itulah dia akan mencapai keberhasilan masa depan yang baik. Sehingga dia dapat menyelamatkan bukan hanya keluarganya, tetapi bangsa Israel semuanya. Itu karena hidup karena Yusuf yang dipenuhi Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus di dalam hidupnya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kita merenungkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus mengerjakan apa yang kita lakukan, tetapi kita harus bersandar kepada Tuhan sepenuhnya, supaya Roh Kudus membimbing dalam langkah hidup kita, dan Roh Kudus itu akan mengerjakan bagiannya sendiri untuk menyempurnakan apa yang kita lakukan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup kita. Coba kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Ayat yang ke-12. Filipi 2 ayat 12.
mengatakan demikian, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu hendak senantiasa taat. Ya, kita harus taat dengan firman Tuhan. Apapun yang dikatakan firman Tuhan, mungkin menurut pemikiran kita tidak menguntungkan diri kita. Tetapi di dalamnya ada suatu kekuatan Allah dari firman Tuhan itu yang akan memberikan kita masa depan yang baik tatkala kita melakukan firman itu. Maka dikatakan, hendaklah kamu taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Kita menjadi orang Kristen bukan hanya dapat menyanyi, bukan hanya dapat bersenang-senang dan semuanya. Tetapi marilah kita perhatikan firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kalau kita berjalan di dalam firman-Nya, itu berjalan di dalam kehendak Allah. Ini yang dikatakan oleh Allah kepada kita supaya kita melakukan apa yang kita lakukan sesuai dengan firman-Nya. Itu yang penting bagi kita. Ayat yang ke-13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun kemauan menurut kerelaannya. Jadi kita berjalan di dalam firman Allah. Itu Allah turut bekerja seperti dalam Roma 8 ayat 28. Kita tidak mengerjakan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak melakukan dengan kemampuan kita sendiri. Tetapi Allah turut bekerja sehingga kita dimampukan untuk melakukan firman Allah. Karena kita melakukan firman Allah, disitulah kehendak Allah. Janji Allah, berkat Allah itu turun kepada kita. Kalau kita tidak melakukan firman Allah, Roh Kudus itu tidak melakukan pekerjaan di dalam diri kita, kita tidak dapat mendapatkan apa-apa, saudara. Iya, pentingnya itu. Di dalam Yakobus 1 ayat 25, saat kita melakukan firman Allah itu, kebahagiaan itu yang akan kita terima dari Tuhan. Juga sama waktu di dalam Lukas, Tuhan Yesus dikatakan oleh orang-orang perempuan itu, berbahagialah orang yang melahirkan engkau. Orang yang melahirkan Kristus tentu sangat berbahagia. Orang yang melahirkan orang yang berhasil, orang yang menjadi wali kota pasti berbahagia. Tetapi yang kata Yesus, orang yang berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Ku dan memeliharanya, melakukannya dengan baik. Itu orang yang lebih berbahagia. Ya. Dan di situ kita saat mau melakukan firman Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kita itu mengerjakan, turut bekerja di dalam kita supaya kita dimampukan untuk melakukan firman itu. Itu tandanya Allah menginginkan kita, yang orang yang mengikut Kristus itu orang yang berbahagia. Ya. Walaupun salib itu menjadi bagian kita, harus kita pikul, tetapi kita tetap berbahagia. Saudara tahu salib? Orang memikul salib. Orang memikul salib adalah orang yang berjalan kebenaran walaupun di dalam penderitaan. Itu orang yang mengikut salib. Ya. Itu kita akan menderita mengikut Kristus. Mungkin dicaci orang, ya, dibully orang dan sebagainya. Tetapi kalau kita tetap setia kepada Kristus, tetap melakukan apa yang disampaikan kepada kita, kebahagiaan itu menantikan kepada kita. Oleh sebab itu kalau saudara mencari kebahagiaan, saudara harus taat kepada Kristus. Taat kepada firman-Nya, melakukan segala perintah-Nya. Itu Roh Kudus yang ada di dalam kita terus akan bekerja kepada kita, menuntun kita, memberi kekuatan kemampuan kita untuk melakukannya. Karena Allah yang turun ke dunia ini sebagai manusia menginginkan manusia yang dikungkung, dikuasai oleh dosa itu akan dilepaskan, akan diberikan kebahagiaan yang sejati dari Tuhan. Itu kebahagiaan yang sejati. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Kita harus melakukan semuanya yang diperintahkan Tuhan. Kita kan sudah diberikan akal budi oleh Tuhan untuk melakukan itu.
Dan Roh Kudus akan terus menuntun di dalam hidup kita untuk kita dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita memperoleh kuasa. Kalau Roh Kudus itu ada di dalam kita. Ya, di dalam Kisah Para Rasul, ayat yang pertama, pasal yang pertama, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, di sini mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Jadi dalam ini, dalam pembacaan kita tadi, kisah daripada Yusuf. Yusuf diberi kuasa di dalam ayat yang ke-40, saudara perhatikan bersama-sama. Ya. Kejadian 41 ayat yang ke-40, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, kata Firaun. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku yang akan taat. Hanya tahta inilah yang kelebihanku daripadamu. Ayat 41, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dan mengenakannya kepada jari Yusuf. Dipakaianyalah kepada Yusuf pakaian dari kain halus yang digantungkan dan kalung emas pada lehernya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang penuh Roh Kudus akan memperoleh kuasa sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Kuasa dari Allah, ya, yang dikaruniakan kepada kita melalui akal budi kita, ya, supaya kita dapat melakukan hal yang lebih baik. Seperti Yusuf diberi kuasa oleh Allah, Roh Kudus akan memampukan Yusuf sehingga Yusuf dapat mengerjakan segala yang lebih baik daripada orang lain. Itu ayat 39 tadi. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini karena kuasa hikmat, akal budi yang dikaruniakan Roh Kudus kepadanya. Maka Yusuf diberikan kuasa oleh Firaun untuk seluruh negeri Mesir. Ya. Saudaraku, juga di tengah-tengah hidup ini, di dalam pelayanan kita, saat ini Tuhan memberikan kepada kita untuk kita dapat dipenuhi Roh Kudus. Ya. Agar kita mempunyai kuasa, agar menjadi orang-orang yang sukses, orang yang berhasil, seperti Yusuf dalam segala hal. Ya. Karena apa? Karena Roh Kudus itu, Roh Allah itu sendiri yang ada di dalam kita, yang menuntun membimbing kita tadi. Yohanes 16:13, di dalam segala kebenaran, di dalam segala kehendak Tuhan, bahkan memberikan hikmat kepada kita, pemikiran-pemikiran yang akan datang itu sudah diberikan kepada kita. Supaya kita dapat melewati, supaya kita dapat melampaui segalanya apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mempunyai rumah tangga, kita bekerja, bisnis, usaha ataupun kita bersama-sama melayani Tuhan. Ya. Marilah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Mohon kepada Tuhan supaya Roh Kudus memenuhi, menguasai pikiran, batin, perasaan kita, sehingga kita dituntun langkah hidup kita untuk masa depan kita, semuanya dapat kita lakukan, kita lampaui dengan keberhasilan yang besar. Ya. Di dalam ayat, kita lihat di dalam pasal 39, ya. Kita buka di dalam pasal 39, dari Kejadian ini tadi, ayat yang ke-23. Kejadian pasal 29 ayat 23. Dan kepada penjara
kepala penjara, tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakan dibuatnya berhasil. Perhatikan kata Tuhan menyertai dia, itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang menyertai kita, menuntun, membimbing langkah hidup kita, memberikan hikmat akal budi kepada kita melebihi daripada orang lain. Sehingga apa yang kita lakukan, baik kita membangun rumah tangga, baik dalam kita bisnis usaha bekerja, baik kita dalam melayani, ya, itu akan dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus, diberi hikmat dan pimpinannya. Apa yang harus kita kerjakan sehingga semuanya itu akan berhasil dengan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, hidup yang diberkati dan akan menjadi berkat. Coba kita lihat di dalam pembacaan tadi, di dalam ayat ya, Kejadian 41, ayat yang ke-46. Sampai 49 dulu, ya, perhatikan ini. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadapi Firaun Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dan dalam 7 tahun kelimpahan. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah sekitar setiap kota, disimpan di dalam kota itu. Demikian Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut yang sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Saudara perhatikan ayat ini, Yusuf itu siapa? Ya, Yusuf itu tidak ada pendidikan, tidak ada titel. Titelnya didapat di dalam pembuangan, di dalam masuk penjara. Tetapi karena Roh Kudus ada di dalamnya, ya, seperti ayat 39 pasal 39 ayat 23 tadi, dia dituntun, dibimbing oleh Tuhan, diberi hikmat Tuhan, diberkati Tuhan. Ya, dalam dia mengatur ekonomi di dalam Mesir, dia mengumpulkan segalanya dalam 7 tahun itu dengan baik. Kemudian ayat 53, kita buka ayat 53. Ya. Setelah lewat 7 tahun kelimpahan, ya, setelah Yusuf diberkati dengan luar biasa itu, yang ada di tanah Mesir, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf dalam segala negeri kelaparan. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak-teriak kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung-lumbung dan menjual gandum kepada Mesir. Sebab makin hebat kelaparan di tanah Mesir, juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan di bumi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang penuh Roh Kudus bukan hanya diberkati, ya, dengan luar biasa Yusuf diberkati, ya, sampai 7 tahun, tetapi juga ia memberkati. Ya, bukan hanya orang di Mesir saja, tetapi bangsa Israel pun datang kepada Yusuf dan dipelihara dengan baik. Ya, saudara-saudara, dengan hal inilah
perlunya kita di dalam hidup ini harus ada keinginan kita untuk memberi. Ya, untuk memberi menjadi berkat bagi orang lain, bagi segalanya. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Yusuf yang miskin, yang dibuang itu diberkati Allah. Karena apa? Karena kerinduannya untuk memberkati orang lain. Bukan hanya orang dari Mesir, tapi juga dari orang bangsa Israel. Coba saudara perhatikan Kejadian pasal 45. Kejadian pasal 45. Dari ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat maka mendekatlah mereka, itu saudara-saudaranya yang membuang itu. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku. Sebab untuk memelihara kehidupanmu, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jawab yang penuh hikmat, ya, penuh pimpinan Roh Kudus. Karena telah 2 tahun ada kelaparan negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanku di bumi ini. Walaupun dia dijual, diseksa, masuk penjara, tetapi apa yang dikatakan, Allah mengirim aku untuk menyiapkan aku bagi kamu, sekeluarga dan seluruh bangsa Israel, untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk itulah Allah dengan caranya sendiri membentuk manusia, membentuk Yusuf, membentuk saudara dan saya, supaya orang yang taat, orang yang mengikut dia akan berhasil di masa depannya. Ya. Kita harus mau menyerahkan diri kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Hanya dengan doa kita dapat sampai kepada Tuhan. Ya, pentingnya kita terus menyiapkan diri untuk berdoa. Berdoa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Dari kita kepada Tuhan. Dan kita menerima kebenaran firman Allah berarti komunikasi Allah kepada kita. Doa dan firman itu tidak dapat dipisahkan. Itu harus menjadi makanan kita hari lepas hari. Kalau kita mau hidup yang dipimpin oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, sehingga masa depan kita menjadi masa depan yang baik, sesuai dengan rancangan Tuhan, masa depan yang penuh pengharapan, baik di dalam hidup di dunia ini yang hanya sementara, maupun hidup yang masa datang yang kekal selamanya. Semuanya ada di dalam firman Allah. Untuk harus kita taati, kita lakukan semuanya. Sehingga kita menjadi orang yang berhasil. Kita mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati hidupku. Ya. Kita tidak usah malu dengan Tuhan, berkati pelayananku, berkati pekerjaanku, bisnis usahaku, berkati keluargaku, supaya aku dapat menjadi berkat. Dan itu dilakukan oleh Yusuf. Semuanya itu berhasil dengan baik. Ya. Di dalam ayat yang ke-56 dari Kejadian pasal 45
41 ini, dari Kejadian pasal 41 ayat 56 dikatakan, kelaparan itu merajalela seluruh bumi, maka Yusuf membuka lumbung dan menjual gandum kepada Mesir. Sebab makin hemat kelaparan itu, tanah Mesir juga dari seluruh bumi datang ke kota Mesir untuk membeli gandum Yusuf sebab hebat kelaparannya. Saudara-saudaraku yang dikatakan, disinilah ya seluruh Mesir dan Israel yang kelaparan dapat mendapatkan pertolongan daripada Yusuf. Kesimpulannya, saudaraku, saat kita mengalami pergumulan, problem, permasalahan, kita mau berdoa. Ya. Mohon kepada Roh Kudus untuk memenuhi, menguasai, memberi kekuatan, ketenangan, damai, sejahtera seperti Yusuf. Ya. Tetap setia kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman-Nya, agar permasalahan persoalan yang kita hadapi ini dipakai oleh Tuhan sebagai jalan Tuhan untuk mengantar kita menjadi orang yang berhasil. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengandalkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Ya. Dengan demikian Roh Kudus akan menuntun, memberi hikmat kepada kita untuk meraih masa depan yang dari Tuhan, yang sudah disiapkan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang mengasihi kami naikkan syukur kepadamu untuk firman-Mu, dan Tuhan sudah menuntun hamba-Mu untuk memberikan penjelasan yang baik. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, supaya Roh Kudus sendiri yang memberikan penjelasan lebih luas, lebih dalam, lebih mudah dimengerti, dipahami oleh seluruh jemaat-Mu. Dan Roh Kudus sendiri juga memberi kemampuan, kekuatan, menuntun untuk melakukannya. Sehingga jemaat-Mu yang dipenuhi oleh Engkau sendiri akan menjadi orang yang berhasil dalam hidupnya. Baik di dalam hidup pribadi, keluarga, pekerjaan maupun pelayanan kepada Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dia menjadi saksi daripada Tuhan Yesus kepada masyarakat banyak. Bahwa Tuhan sendiri akan menuntun, menolong dalam hidupnya bagi orang yang mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam kemurahan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur dan doa kami, haleluya, amin. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau meresponi firman Tuhan ini. Kita mau berdiri bersama-sama untuk menaikkan Roh Allah untuk memenuhi hidup kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau dalam hidupku. Sekali lagi, Allah Roh. Allah Roh Kudus, Ubah hatiku, ubah hatiku, jadikanku Kudus,
kita naikkan dari awal. Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh ubah hatiku, jadikan janganlah ku rindu hadiratmu. Sembah kuduslah Tuhan, satu Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, satu Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan, sekali lagi bagimu Tuhan. bagimu Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Waktu kami kembalikan kepada diakon Ari untuk melanjutkan ibadah ini dengan memberi persembahan. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang disampaikan. Firman-Nya mengingatkan kepada kita bagaimana Roh Kudus akan menuntun setiap orang yang selalu bersandar dan berharap kepadanya dalam segala keadaan. Mengucap syukur setiap berkat Tuhan, berkat rohani dan jasmani yang telah diberikan pada kita. Firman-Nya dalam Amsal pasal 3, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Pagi hari ini dengan ucapan syukur kita memberikan persembahan persepuluhan kita, persembahan lainnya sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan kita memberikan dengan pujian beri yang terbaik, kantong persembahan berwarna hitam untuk persepuluhan dan kantong persembahan berwarna merah untuk persembahan bangunan dan persembahan lainnya. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan oleh persembahan ini. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik, apapun milikmu, beri yang terbaik, takkan
Mimi dipersilakan. Hormat dunia, janganlah hiraukan godaannya. Allah hendak memberi banyak berkat, beri yang terbaik dengan penuh hasrat. Dia bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dimintanya. Apapun milikmu yang sabdanya berikan kepada segalanya. Tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dimintanya. Apapun milikmu yang sabdanya berikan kepada segalanya. Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang boleh kami nikmati, berkat rohani, berkat jasmani yang Engkau limpahkan bagi kami. Pagi hari Tuhan, dengan ucapan syukur kami mengembalikan berkat Tuhan dalam wujud persembahan persepuluhan kami, persembahan bangunan dan persembahan lainnya Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini berkenan di hadapan-Mu, menjadi sarana perluasan untuk kerajaan-Mu khususnya di GBI Teluk Bengmulyo ini. Berkati setiap tangan yang memberi maupun setiap tangan yang mengelolanya, boleh dipergunakan sebaik-baiknya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk GBI. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita telah melewati ibadah ini sampai tiba saatnya kita mendengarkan berita sepekan dari gereja kita. Yang pertama, mengundang kaum pria hadir di persekutuan PBI hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 pukul 19 di rumah Bapak Toto Supriyanto, Ketileng Indah Blok M nomor 89. Berangkat dari gereja pukul 18.30. Mari semua kaum pria sebagai pemimpin kita terus bangun dan diperlengkapi lewat firman dan fellowship yang kuat dengan saudara seiman. Yang kedua, mengundang kaum wanita dalam persekutuan WPI hari Sabtu 25 Juli 2026 mulai pukul 16.30 di gereja. Mari bertumbuh bersama dalam karakter dan kasih dalam Kristus. Yang ketiga, bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan atau janji iman pengadaan mixer melalui transfer, silakan dikirimkan ke rekening Bank Mandiri atas nama Bapak Diakon Iwayan Heri Saljuni dengan nomor 1360046623333. Yang keempat, upacara Gereja Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Agustus 2026 di ibadah 1, 2, dan 3.
Mari semua jemaat dan para pelayan perjamuan kita mempersiapkan diri dengan baik. Yang kelima, ibadah ucapan syukur ulang tahun gereja yang ke-29 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat atau 6 sore dengan pembicara Pendeta Dr. Timotius Sutrisno MA dari GBIS Jetis Permai, Sukoharjo. Mari bersama kita dukung di dalam doa untuk pembicara, panitia, anggaran 17 juta, acara, cuaca, dan keamanan. Kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan semua jemaat semakin berakar kuat di dalam firman-Nya dan berbuah lebat dalam kehidupan. Berikutnya untuk kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa melihat di buletin. Saya mengingatkan kembali bahwa doa pagi online diselenggarakan di hari Selasa pukul 4.30 hingga 5.30. Nanti link akan disampaikan melalui grup-grup di gereja kita. Kemudian doa Hana, doa kaum wanita hari Selasa mulai pukul 15 di gereja. Ibadah doa dan pujian hari Rabu mulai pukul 18. Kemudian doa pagi onset hari Sabtu mulai pukul 4.30 sampai 5.30 di gereja. Berikutnya untuk doa Daniel, doa pribadi setiap jemaat 3 kali sehari, jemaat dipersilahkan menentukan waktunya sendiri. Pada para petugas boleh melihat jadwal pelayanan, kita melayani Tuhan dengan sukacita untuk seminggu ke depan. Berikutnya, Gembala Sidang, pemimpin gereja dan segenap jemaat GBI Tulogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama tanggal 20 Juli Ibu Rehwel Kumaidah, tanggal 21 Juli Ibu Ripka Rahayu Sujiatmi, kemudian Saudara Misael Resa Putra Karismadika, kemudian Ibu Abigail Rosita Wiliani, kemudian Bapak Jonathan Robi Ardianto, kemudian di tanggal 22 Juli Ibu Eni Setianingsih, kemudian 23 Juli anak Natania Seril Safiera, kemudian 24 Juli Ibu Feni Krisnawati. Kiranya umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Demikian warta gereja hari ini, dan kita akan memberikan persembahan untuk janji iman mixer. Kemudian setelah persembahan janji iman mixer, nanti Bapak Pendeta Yosua Nugroho akan memimpin dalam doa penutup dan berkat. Doa penutup dan berkat oleh Bapak Pendeta Stefanus Rahayu Putra. Dipersilakan.
Baik Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengucap syukur dan kita akan menerima doa berkat. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini, pagi yang luar biasa. Dalam ibadah kami telah mempersembahkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Raja di atas segala raja. Juga terimalah segala persembahan kami, syukur kami melalui setiap harta, keuangan kami yang kami persembahkan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan dalam tangan kasih anugerah-Mu untuk gereja-Mu, jemaat-Mu, di mana kami pagi hari ini telah menerima kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kami membuka hati, Roh Kudus yang terus memenuhi kami, menguasai kami, memimpin kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang berbeda dengan orang-orang dunia. Hidup kami dipenuhi dengan kuasa, bahkan hidup kami boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tolong hamba-Mu terus diberi kesehatan, kekuatan, disempurnakan kesehatan kakinya, tangan kasih anugerah-Mu yang melimpahkan segala hikmat dan tuntunan bagi hamba-Mu, sehingga terus dipakai untuk menggembalakan kami semuanya, jemaat-Mu yang ada di Gereja Baptis Telogomulyo ini. Dan hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sungguh-sungguh boleh mengasihi Tuhan melalui gereja ini, diberkati seluruh kehidupan mereka, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha, jualan, semuanya dalam tangan kemurahan-Mu yang senantiasa menuntun kami, membawa kami kepada kemenangan dan keberhasilan, dan pemeliharaan-Mu yang sempurna senantiasa dicurahkan atas kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini hamba menyerahkan untuk para pemimpin kami, mulai dari Bapak Gembala, para pendeta, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, semuanya diberkati, disatukan. Kami bersama-sama melangkah melayani Tuhan, memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini melalui pimpinan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Hamba juga berdoa untuk kaum muda diurapi, diberkati, dijamah sehingga menjadi anak-anak muda yang kuat, yang kokoh, yang tahan uji. Mereka terus bertumbuh di dalam Kristus, diberkati yang mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, supaya mendapatkan karir, penghasilan yang baik untuk mereka boleh menyiapkan masa depan di dalam Kristus Yesus. Hamba juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan gereja-Mu, baik gol kehadiran 350 jiwa, gol persembahan 52 juta setiap bulan dicukupkan, diberi kelimpahan, karena kami percaya Tuhan, kami melayani Engkau dan ini adalah pekerjaan-Mu, dan kami percaya Engkau yang melimpahkan segala berkat-Mu bagi pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di gereja ini. Dan hamba berdoa buat yang sakit, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho terus dijamah, disembuhkan, dipulihkan. Bapak Yeskel Sunardi, Bapak Arianto, Bapak Budi Wibowo, Saudari Irvin mengucap syukur Tuhan terus dipulihkan. Dan hamba berdoa untuk Ibu Trimo, Saudari Rosmiati, Ibu Rosa, Bapak Yosafat Sugianto, Ibu Wiwi, Bapak Damai Ketaren, Bapak Joko Sulestiono, anak Marcel, anak Devarel, atau ada di antara kami yang sekarang sedang bergumul karena sakit, oleh bilur-bilur-Mu, segala sakit kelemahan kami disembuhkan dan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah iman dijamah melalui kuasa Roh Kudus, dilembutkan, dicelikkan setiap mata hati mereka yang undur, sehingga bangkit kembali, bertobat kembali, setia mengiring dan melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamahan-Mu atas setiap mereka yang lemah. Yang berulang tahun, Tuhan mengaruniakan panjang umur, sehat, dan diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih Bapa,
Kalau sebentar lagi kami mengakhiri dalam ibadah kami, dan kami akan melanjutkan dengan sekolah minggu, dan sebagian kami akan pulang. Kepulangan kami serahkan dalam tangan kasih anugerah-Mu. Seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu yang pagi hari ini mereka dengan tekun, dengan setia mereka beribadah, diberkati seluruh kehidupan jemaat-jemaat-Mu, baik berkat rohani, jasmani, dan materi yang mengalir dan melimpah. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat beribadah dengan tekun, setia, tulus di hadapan Allah, sekarang pulanglah. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai, memberkati seluruh jemaat mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan